Coba ngaku, sekarang jam berapa pas kamu nonton video ini? Pasti banyak dari kamu yang lagi rebahan di kasur, lampu kamar udah dimatiin, mata rasanya udah sepet banget, tapi jempol kamu kayak punya otak sendiri dan terus scroll video pendek tanpa henti. Kamu sadar besok pagi harus bangun jam 6. Kamu sadar badan kamu udah remuk, tapi anehnya otak kamu nolak keras buat nutup mata dan tidur. Sebelum lanjut, buat kamu yang ingin tahu triknya ada di menit ketiga. Tapi jangan lupa tonton video ini sampai habis dan klik tombol subscribe dulu biar ilmu ini bisa tersebar ke banyak orang ya. Banyak yang ngira ini cuma masalah insomnia biasa, penyakit susah tidur, atau kamu ngerasa diri kamu kurang disiplin. Salah besar bos. Dalam ilmu psikologi modern, penyakit mental ini punya nama resmi yang keren banget. Revenge Bedtime Procrastination atau prokrastinasi balas dendam waktu tidur. Kenapa disebut balas dendam? Karena seharian penuh, dari pagi sampai sore, hidup kamu itu dikontrol habis-habisan sama orang lain dan keadaan. Seharian kamu stres pusing mikirin daftar stok obat buat apotek yang lagi kamu rintis, debat sama supplier, atau capek ngadepin klien yang banyak maunya. Kamu nggak punya kendali sama sekali atas waktu kamu sendiri di siang hari. Kamu ngerasa cuma jadi robot yang disuruh kerja bagai kuda demi masa depan. Makanya, pas malam hari tiba, kamu masuk kamar dan suasana jadi sepi, otak bawah sadar kamu tiba-tiba memberontak keras. Otak kamu teriak, gila aja, gue seharian udah menderita banting tulang, masa sekarang gue harus langsung tidur buat menderita lagi besok pagi? Gue butuh waktu buat diri gue sendiri. Jadi, scrolling HP sampai jam 2 pagi itu sebenarnya adalah cara yang sangat menyedihkan dari otak kamu buat merebut kembali ilusi kendali atas hidup kamu. Tapi dengerin ini baik-baik. Ini adalah balas dendam paling bodoh yang pernah diciptakan manusia. Kenapa? Karena kamu kena jebakan ilusi kebebasan. Kamu pikir dengan main HP tengah malam, kamu lagi membebaskan diri kamu dari tekanan kerjaan dan stres harian. Padahal, faktanya, kamu cuma pindah majikan. Kamu berhenti jadi budak pekerjaan, tapi kamu dengan sukarela nyerahin diri kamu buat jadi budak algoritma perusahaan teknologi raksasa. Setiap kali kamu scroll dan nemu video lucu, otak kamu disuntik hormon dopamin murahan. Belum lagi layar HP kamu itu memancarkan blue light atau sinar biru yang super terang langsung ke retina mata kamu. Sinar biru ini masuk ke mata dan ngehack sistem biologis kamu. Ngasih tahu otak, woi ini masih siang bolong, matahari masih terang, jangan tidur dulu. Akibatnya, produksi hormon melatonin yaitu hormon yang bikin kamu ngantuk, langsung di stop total sama otak kamu. Terus kenapa rasanya susah banget buat sekedar naruh HP itu di meja dan merem? Karena di malam hari kamu udah kena yang namanya ego depletion atau kehabisan baterai tekad. Seharian kamu udah dipaksa bikin ratusan keputusan penting, dipaksa nahan emosi, dipaksa mikir keras. Kekuatan mental kamu udah 0%, jadi kamu secara harfiah udah nggak punya tenaga otak lagi buat bilang tidak ke godaan scrolling algoritma. Terus apa dampaknya besok pagi? Kamu bakal bangun dengan doom scrolling hangover, lengkap dengan rasa bersalah yang luar biasa. Badan kamu lemas kayak zombie, otak kamu lemot pas diajak mikir, kamu butuh 3 gelas kopi buat melek, dan mood kamu hancur berantakan seharian. Karena siang harinya stres, lemas, dan capek banget, pas malam datang otak kamu bakal nuntut balas dendam yang jauh lebih parah lagi dari malam sebelumnya. Siklus setan ini bakal terus muter sampai akhirnya fisik kamu beneran tumbang, masuk rumah sakit, atau bisnis kamu hancur karena otak kamu udah nggak bisa diajak mikir jernih. Sadar woi, kamu itu lagi menukar aset paling berharga yang kamu punya, yaitu kesehatan fisik dan kejernihan mental kamu buat besok pagi. Dan itu semua cuma buat ngeliatin hidup palsu orang asing yang lagi joget di layar ukuran 6 inci doang. Terus gimana caranya mutus rantai setan ini secara permanen? Dengerin baik-baik karena ngandelin niat pas malam hari itu omong kosong. Langkah pertama, lakuin brain dump atau buang sampah otak maksimal 1 jam sebelum kamu nyentuh kasur. Siapin kertas fisik, tulis semua beban pikiran kamu hari itu, mulai dari masalah modal, kerjaan besok, sampai omongan orang yang bikin sakit hati. Pindahin sampah overthinking di kepala kamu ke atas kertas, biar otak kamu dapat sinyal psikologis kalau jam kerja udah resmi ditutup. Langkah kedua, bikin benteng fisik antara kamu dan HP kamu. Ini wajib hukumnya. Jangan pernah ngecas HP di meja sebelah bantal kamu. Itu sama aja kayak naruh botol miras di depan orang yang lagi mau tobat. Taruh charger HP kamu di ujung ruangan dekat pintu, atau sekalian di luar kamar biar jadi alarm natural besok pagi. Bikin proses ngambil HP itu jadi sesuatu yang ribet banget, karena di malam hari otak manusia itu sangat pemalas. Kalau butuh usaha buat jalan kaki ngambil HP, otak kamu bakal milih buat merem aja. Ingat ini baik-baik,
Tidur yang cukup di malam hari itu bukan tanda kelemahan, dan bukan berarti kamu kehilangan waktu bermain kamu. Tidur yang cukup adalah senjata paling rahasia buat ngebantai tantangan hari esok dan ngalahin saingan-saingan kamu yang matanya lagi hitam kayak panda. Sekarang, aku tantang kamu. Begitu video ini selesai, matikan layar ini. Taruh HP kamu jauh-jauh dari kasur dan pejamkan mata. Berani ambil kendali hidup kamu beneran malam ini? Atau mau tetap jadi budak algoritma besok pagi? Buktikan.